Hai teman, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya? So guys, jadi kalau sempat sebulan atau 2 bulan air nggak turun di kampung ini, yang di 3 kampung tadi itu, kami bakalan turun ke sana 300 meter kurang lebih ke bawah, ngambil air, nyuci baju, mandi apa segala macam itu. Kami harus ke Danau Toba sih. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, ayam dalam, Oke. Hey, welcome back guys. Jadi kali ini aku bukannya untuk mau keliling-keliling Pulau Samosir atau keliling Danau Toba, tapi kali ini aku mau bercerita keluh kesah tentang susahnya air di kampungku dari tahun ke tahun hingga tahun ini, tepatnya di Desa Tambun Sungken, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Nyodang ko ano nilang bonus nang yes. Alam po yung wala. Nah guys, untuk yang pertama akan saya shoot adalah ini kampung saya. Kebetulan tempat saya lahir namanya Desa Nahumpul, masih di Desa Tambun Sungkean. Oke, kalau di sini kurang lebih 12 kakak, karena saya nggak menghitung, karena masih ke ujung sana masih ada beberapa rumah lagi yang saya nggak bisa menyempatkan diri ke sana. Oke, next guys, jadi ini adalah namanya Kampung Simar Belatuk atau Huta Simar Belatuk. Jadi Huta Simar Belatuk ini adalah kampung yang pertama kali kita jumpai kalau kita datang dari arah Sibutar. Untuk jumlah kakak di sini kurang lebih 8 atau 6 sampai 8 kakak. And the next huta adalah Huta Janji Moli. Jadi Huta Janji Moli adalah kampung terakhir setelah Simar Belatuk dan Desa Nahumpul. Jadi di sini kurang lebih 8 kakak juga guys, dan masih satu desa dengan Desa Tambun Sungkean. So here is the bukti nyata is. Coba dilihat guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hitung, kalau misalnya kita perkirakan ya, untuk anak perantau di sini mungkin bisa aja bikin kayak semacam sumur bor atau apapun. Tapi udah pernah katanya dicoba sama orang di kampung sini. Kira-kira kedalamannya itu kayak nggak mencapai dan nggak ada juga. Dan udah ada pernah mencoba untuk diukur kedalamannya yang bisa diukur apa namanya itu mata airnya. Tapi kayaknya ke dalam kali lah itu. Cuman saya nggak tahu. Inilah contohnya. Ini lagi musim udah berapa minggu nggak datang hujan, jadi ini airnya benar-benar kosong sama sekali. Jadi untuk berak pun nggak ada air. Jadi inilah sisa-sisa terakhir. Jadi kalau hujan nggak datang, seminggu pun nggak datang hujan, ini bakalan habis. Berapa lah isinya ini? Sebenarnya kita ada kemarin bikin bak di sini, tapi berapa lah itu? Jadi ini untuk kebutuhan nyuci, mandi apa segala macam. Kalau dari sini memang nggak cukup karena dari hujan ya. Dari hujan cuy. Oke guys, jadi sebenarnya untuk di permasalahan di kampung kami ini bukan hanya di air doang, tapi lebih fokus ke air dulu, karena air adalah di mana ada air di situ ada kehidupan. Salah satunya contohnya ini, jalan ini. Oh Tuhan, entah apa yang terjadi dengan jalan ini. Sebenarnya ini jalan desa.
jalan desa, tapi udahlah ya, nggak perlu dibahas lagi. Mungkin itu urusan mereka yang lebih berkepentingan tentang jalan ini. Tapi jalan ini adalah jalan yang parah. Sebenarnya bukan cuma di sini doang, hampir sepanjang jalan desa Tambun Sungkean jalannya parah sekali. Jadi cobalah guys, ini jalan ini udah kayak Gunung Sitoli ini, ha. Salah sedikit orang terbang ke sana, ini jurang. Ini bukan, ini masih sedikit, masih di sini doang karena aku memang lagi lewat dari sini. Tapi kalau memang sepanjang jalan hampir rata-rata begini, sepanjang desa Tambun Sungkean. Nggak tahu kalau ke atasnya lagi sana. Sampai dibikin pangkal jagung di situ. Berenggak terbang kurasa ya. Mulus sekali jalan ini ya, mulus. Mulus kayak janji-janji kampanye. So this is guys, jadi mata air ini kita namakan, namanya adalah Pargeregeran. Jadi dari sinilah kebutuhan kita semua yang 3 kampung itu. Nah, cuman dari mata air inilah, nah dari sinilah semua kebutuhan air dari ketiga kampung itu. Bayangkan, dulu waktu aku masih kecil, ini sering kali orang berantem di sini gara-gara air doang, rebutan air. Dan sampai sekarang umur saya udah 30 tahun. Aduh, aku panas. Dan masih gitu-gitu aja, entah apalah kan. Nggak bisa diceritain mungkin. Pusing ceritain kalau misalnya masalah air ya. Jadi kalau misalnya sempat sebulan aja nggak datang air, ini mati nih. Ini mati air ini, bukan mati sih. Ini aja seminggu belum datang hujan, airnya kayak gini. Jalannya udah begitu airnya, dan ini dari sinilah 3 kampung ini mengharapkan airnya. Dengan keadaan air yang seperti ini, mata air yang begini, coba jam segini aja, ini masih jam 11, airnya udah tinggal sedikit. Jadi kedalamannya ini, luasnya ini palingan satu kali ada 1,5 ya, 1,5 ke lebarnya, tingginya 1,5 untuk kebutuhan 3 kampung. Bayangkan, jadi satu kampung itu ada 10 kurang lebih kakak, dan hanya mengharapkan air dari yang seuprit ini doang nih, seuprit ini ya. So guys, jadi kalau sempat sebulan atau 2 bulan air nggak turun di kampung ini, yang di 3 kampung tadi itu, kami bakalan turun ke sana. Bayangin, ke bawah itu ada sekitar 300 meter kurang lebih ke bawah. Ngambil air, nyuci baju, mandi, apa segala macam itu kami harus ke Danau Toba situ. Padahal di seberang kampung itu nanti saya bakalan kasih tunjuk. Itu air dari atas sana itu ada, dan kayak semacam pam dibikin orang itu, masih satu desa. Cuman di kampung yang di 3 kampung ini tadi nggak tahu, salah satunya kampung saya, nggak tahu kenapa nggak bisa air, padahal itu turunan. Jadi posisinya yang desa Sabungan itu di sini, kampung kami di sini sebenarnya kan bisa nurun gini kalau dibikin kayak jadi pam, tapi nggak tahu kenapa alasan sampai tahun ini nggak jadi. Bayangkan kalau jadi di 3 kampung ini cuman mengharapkan hujan, sempat hujan nggak turun sebulan aja, kami harus terjun ke situ, turun untuk kebutuhan air loh. Gak tahu lagi mau ngomong apa kalau masalah air ini, karena udah dari tahun ke tahun, dari saya lahir, mulai dari bapak saya lahir mungkin juga udah gitu-gitu aja terus, nggak tahu sampai kapan. Selalu ada permasalahan, selalu orang-orang kampung itu berantem masalah air kadang, karena yang dibutuhkan cuman dari mata air yang tadi satu itu, dari tiga kampung. Coba bayangin, bikinlah kurasa 30 kakak dari air sekecil itu, mata airnya sekecil itu. Apa nggak babak belur orang, jam 3 pagi bangun udah habis, jam 5 udah nggak ada airnya. Isa manihutin HP pam ahai do. Artinya sedih buat ai tu si dokon inong udah si Pak Sidika. Ai do ninna do. Pansimas. Tersangon pami deh. Provinsi dito. Ulo basa lang sa ato sun hulog belum. May madaya ini. Yang meday.
Di sapi hudi do aiking. Semua ta. Kalau sama hiung tadi, Tabung. Ayo mana. ulu ini di buat. Dulu kan, masih mata. Masih memede. Dong beda itu tahun ini. Ulu lah saya ada orang mata-mata harus siaro. Jimar bayar lagi. Nah, bayar mah kira deh. Oh iya. Ay dok na rehu bigi memang na swahar pe dang busunin na do. Jilancer ya na sa manung teh. Mungkin masuk aset. Tong masih Kamu kido ya. Turun perjoli dulu ya kurang baik. Terhadap tinggal dulu ya. Ang baik karena begini. dang sian di sari Ini bisa kilo lagi. di sama kelola. Rasa ini bisa. Ya anak tu belum ipa tahu tur ngedo. Akhirnya memang mencukupi. Yung meron nusun persunga tuh. Salah datang benar nih ada datang penampungan. Mga dong, gubek nih lan. Sini mah bek nih mah jadi rosudi. Jadi naburan. Pesta tiga dulu. Oke guys, jadi ceritanya gini. Jadi nggak usah dulu membawa dari nenek atau bapak saya. Saya membawa dari saya dulu. Umur saya sekarang udah 30 tahun. Berarti setiap kali pergantian kepala desa itu 5 tahun. Berarti udah ada 6 kali ganti kepala desa. Ya kan, nggak usah harus bawa dari provinsi atau kabupaten dulu untuk merealisasikan air di 3 kampung ini. Berarti harus dari kepala desa aja dulu. Ya kan, saya nggak tahu dulu kepala desa sebelumnya apa janjinya atau apapun, kalau hanya untuk mengerjakan jalan ini kayak udah itu urusan mereka lah itu. Tapi yang penting kan air dulu. Apalah yang dikerjakan kepala desa selama 6 kepala desa hingga saat ini. Masa perkara air doang nggak bisa biasanya kan kalau untuk 3 kampung ini mungkin selesai satu sumur pun bisa. Saya rasa untuk satu sumur bisa, jadi dibikin kayak semacam bak untuk 3 kampung ini. Ya kan, dibikin penampungan dari 3 baknya itu nanti dialirin sama. Jadi beli salang masing-masing, saya rasa seperti itu yang untuk jalan keluarnya. Kalau memang udah, masa nggak bisa nyari mata air atau ngebor air itu biar dari situ semua pusatnya. Ini mau bikin pribadi pun kayaknya susah. Jadi kalau sebenarnya pernah katanya diukur, cuman katanya dalamnya itu 75 meter ke bawah. Ya masa nggak? Ya sebenarnya kalau untuk menceritakan hal-hal yang seperti ini sangat sensitif ya, tapi ya udahlah. Mungkin karena memang nggak ada jiwa kebersamaan di 3 kampung ini, jadi nggak tahu lah ya. Itu urusan mereka lah itu. Yang dipermasalahkan itu sekarang di saat lagi orang-orang perantau pulang. Bahkan mau berak aja pun kita susah untuk nyiram tai doang. Oh Tuhan. Sudahlah, mudah-mudahan di kepala desa kali ini terbuka hatinya untuk apa ya. Sudahlah ya. Nanti salah ngomong pula awak kena bombam. Jadi saya bukan mengeluh atau apa di sini, saya hanya membagikan cerita aja, karena dari tahun ke tahun hingga tahun ini nggak ada air pun di sini. Buktinya sekarang musim kemarau. Setiap hari teriak dari rumah satu ke rumah ini, teriak besar-besar kali suara, hanya masalah air doang. Apalagi udah jam 5 sore, karena jam 5 sore orang pasti butuh air. Ya udahlah ya. Wassalam aja lah, nggak tahu sampai kapan ini akan terlaksana. Mau lihat